Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses MG3217. Sekarang kita berada pada modul yang keempat mengenai sistem kendali atau control system. Modul keempat ini bisa dikatakan sebagai salah satu inti dari kuliah ini. Jadi kalau misalnya Anda memahami ini, Anda sudah memahami kira-kira sepertiga dari konsep dari kendali proses ini. Ya, kita sekarang berada di minggu yang keempat mengenai sistem kendali atau control system bahasa Inggrisnya. Jadi di sini digambarkan kembali proses bagaimana menjaga temperatur cairan atau liquid dalam suatu tangki ini. Di sini ada air yang masuk, bisa saja ini temperaturnya merupakan gangguan. Kemudian yang keluar ini temperatur di T ini seharusnya sama dengan temperatur dalam tangki atau dalam reaktor. Jadi di sini dipasang sensor atau alat ukur temperatur. Kemudian dari sensor ini diberikan sinyalnya kepada recorder dan juga controller. Di situ dibandingkan antara set point TR dengan TM, ini yang diukur oleh alat ukur ini. M ini maksudnya adalah measurement, measure, artinya yang terukur itu seperti apa harganya. Dia bandingkan dengan set point. Kalau misalkan ada perbedaan, artinya ada aksi yang harus dilakukan. Misalkan perbedaannya positif, TR dikurang dengan TM lebih besar daripada 0, artinya kurang energinya, artinya dari sini harus diberikan panas ke dalam sistem ini, sehingga temperaturnya akan meningkat. Kalau misalkan TR dikurang dengan TM minus harganya, artinya panas di sini harus dikurangi supaya temperatur di dalam tangki ini menjadi berkurang. Jadi dengan mengurangi supply dari energi dari situ, dari proses ini kita harus membuat menjadi diagram blok yang bentuknya seperti ini. Kita akan lihat caranya bagaimana dari ini yang aktual atau realnya di industri ya, menjaga temperatur liquid atau cairan dalam satu tangki dengan kita selalu memberikan set point, katakanlah awalnya 25 derajat Celcius, kita set temperaturnya di 75 derajat Celcius. Misalkan untuk proses leaching, untuk proses pelindian, di proses hidrometeorologi. Ini yang simple, tentu saja kalau misalnya di hidrometeorologi, bisa saja ini sudah merupakan representasi dari proses hidrometeorologi, ini sudah diaduk, kemudian diisi dengan biji, gitu ya, sudah merupakan representasi dari proses itu. Kemudian ada asam yang segar dimasukkan ke situ, kemudian produknya mungkin bukan seperti ini, bisa saja dipompa keluar ya, tinggal sama persis. Tapi bisa saja ke situ dikembangkan lebih lanjut. Jadi Anda harus sebagai metalurgis, Anda berpikir lebih lanjut bagaimana mengadaptasi sistem ini ke proses-proses yang ada di metalurgi. Jadi kita akan membuat sekali lagi diagram ini. Jadi di bagian ujung ini terdapat proses itu sendiri. W dikali dengan C itu adalah kapasitas panas. Yang ini 1 dibagi dengan WC atau S tambah 1. Ini merupakan diagram blok yang menyatakan atau mewakilkan atau merepresentasikan proses yang ada dalam tangki ini. Setelah itu, kalau misalnya kita lihat, yang dilakukan pertama untuk kontrol sistem ini adalah diukur temperaturnya. Jadi, keluaran di sini, larutannya, diukur temperaturnya dengan menggunakan termometer. Ini adalah fungsi transfer dari alat ukur itu sendiri. 1 dibagi dengan tau M. M ini artinya measure yang tadi. S ditambah dengan 1. Kemudian setelah itu masuk ke controller recorder controller yang ini. Ini dibandingkan antara yang di set. TR inilah set point. TM ini yang diukur. Di sini terlihat minus, ini positif. Artinya memberikan harga error. Jadi keluarnya sini error. Error itu sama dengan TR, ini tandanya positif, dikurang dengan TM, karena tandanya sini negatif. Ini yang masuk di situ. Setelah itu, kalau misalkan ada perbedaan, ini dilakukan di kontrol sistem itu sendiri. Ini dengan menggunakan PID. Kita tidak belajar detail sekarang ini mengenai PID, kita hanya melihat profesional saja. Mengenai kasih yang kita lihat. Kemudian ini panas yang keluar dari sistem kontrol ini. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini panas yang keluar yang diberikan ke dalam sistem, ini akan masuk ke dalam proses. Jadi ini yang kita buat diagramnya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Mengenai tangki itu sendiri. Mengenai tangki, Anda sudah belajar tentu saja mengenai neraca massa atau neraca panas. Di sini yang diharapkan adalah neraca panas. Selain neraca massa, dua-duanya neraca massa dan neraca panas. Tentu saja dua-duanya berlangsung sekaligus. Kita lihat kembali. Di sini ada liquid dengan laju W. W
W ini satuannya adalah kilogram per satuan waktu, bisa menit, bisa detik. Pada temperatur TI masuk dalam suatu tangki, kemudian sini diaduk ya supaya merata temperaturnya di situ, semuanya sama temperaturnya. Setelah itu di sini dia akan keluar dengan temperaturnya T. T ini juga seharusnya sama dengan temperatur dalam tangki ini. Dengan laju W. Jadi lajunya sama, yang masuk sama dengan keluar sama. Diharapkan di sini tidak ada terjadi perbedaan ketinggian. Selanjutnya dibandingkan TR dikurang dengan TM. Di sini terlihat. Kemudian setelah itu baru aksi yang diberikan untuk tangki ini apakah akan diberikan panas atau panasnya akan dikurangi. Jadi kalau misalnya lihat di atas, dijelaskan kembali suatu cairan atau liquid pada temperatur TI dialirkan dalam satu tangki dan diaduk dengan laju tetap W, constant flow rate, ini maaf nih, F-nya tertinggal ini, constant flow rate W, dan satuannya adalah kilogram atau massa dibagi dengan waktu. Temperatur liquid dalam tangki dipertahankan pada temperatur tertentu, jadi TR. Jadi ini tujuannya, menjaga supaya temperatur dalam tangki ini sesuai dengan yang diinginkan, katakanlah di TR. Jika temperatur yang diukur TM berbeda dari temperatur yang diharapkan TR, ini tadi sudah jelaskan ya. TR, TM ini berbeda, pengendali atau controller mendapatkan sinyal error. Jadi sini muncul error. Error itu tidak lain adalah TR yang diset dikurang dengan yang aktual, yang menuntut adanya perubahan terhadap input panas untuk meminimalkan error. Jadi, apakah dia akan memberikan panas atau mengurangi panas, yang tujuannya adalah untuk menjaga supaya error ini kalau bisa sama dengan 0. Jadi, tidak ada error di situ. Yang kita set sama seperti yang terukur dalam tangki di sini. Jika pengendali mengubah input panas proporsional terhadap error, pengendali ini disebut dengan pengendali proporsional atau proportional control, yang biasanya kita katakan dengan kasih. Kita akan lihat satu persatu. Di sini dijelaskan kembali, jadi ada 4 hal yang dibutuhkan untuk mengendalikan suatu sistem. Yang pertama itu harus ada proses itu sendiri. Ini harus ada proses, kalau misalnya lihat di sini, inilah prosesnya. Kalau misalnya nggak ada proses, tentu saja nggak bisa dikendalikan. Yang kedua harus ada sensor, harus ada alat ukur. Ini alat ukurnya, ya, dalam hal ini ada termometer atau termokouple yang dipasang di situ. Kemudian ada pengendali atau controller. Kemudian ada final control element yang di bagian atas. Ya, gambar ini atau 4 hal ini Anda ingat kembali di minggu yang pertama atau modul yang pertama. Anda lihat begitu saya waktu itu ya, di fotonya membawa mobil. Jadi sama. Untuk mengendalikan mobil, yang pertama harus ada mobil itu sendiri. Yang kedua, orang yang membawanya itu harus punya sensor. Ya, sensornya, kalau misalnya orang bawa mobil, mata ini merupakan sensor. Matanya harus terbuka, melihat kiri kanan, terutama mata ya. Setelah itu telinga, itu adalah sensor. Perasaan orang membawa mobil. Untuk melihat apakah ada klakson kiri kanan, apakah ada ambulans yang lewat, itu telinga. Jadi mata dan telinga itu penting sekali untuk orang membawa mobil. Yang ketiga, tentu saja harus punya otak. Otak ini adalah pengendali di sini. Jadi sensor tadi, alat ukur, mata dan telinga. Kemudian pengendali ini atau controller, dalam hal ini kalau misalnya orang membawa mobil itulah otaknya, harus ada punya otak, punya pikiran untuk memutuskan kiri, kanan, maju, mundur. Kemudian harus ada final control element. Apa itu final control element? Tangan dan juga kaki. Jadi kaki apakah nekan rem atau nekan gas. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi yang 4 ini, kembali lagi kalau misalkan ini di prosesnya itu sendiri, kalau misalnya Anda lupa atau tidak, atau sulit untuk memahaminya, bayangkan saja Anda bawa mobil, bawa motor, bawa sepeda, mengendarai sepeda, itu sama. Yang 4 tadi, secara umum kita bisa buat di diagram blok yang masih belum ada fungsi transfernya. Jadi yang pertama adalah proses itu sendiri, yang 4 komponen. Yang pertama adalah proses itulah yang ini. Ya, kemudian yang di bawah adalah alat ukur atau sensor, itulah yang ini. Kemudian ada control dan error, itu satu paket, yang ini. Kemudian ada final control element, itu adalah yang ini. Sekarang akan kita lihat mengenai diagram blok untuk tangki atau untuk proses. Ya, fokusnya adalah di tangki atau di proses. Untuk memahami mengenai diagram blok dari tangki atau proses ini, Anda harus melihat kembali mengenai fenomena transport atau neraca energi dalam tangki. Kita lihat di situ ada panas masuk, ada panas keluar, kemudian ada akumulasi panas. Panas masuknya itu berasal dari W dan juga dari ini, dari final control element. Kemudian panas keluar itu panas yang dibawa ke luar dari sistem.
ada akumulasi panas. Kalau misalnya di sini terjadi, apakah dia panasnya akan naik atau akan turun? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ke neraca panas ini, panas yang masuk adalah yang pertama adalah Q ini. Kemudian yang kedua, panas yang dibawa oleh liquid yang masuk ke dalam tangki. Jadi sini W ini laju alir dari liquid yang masuk ke dalam tangki. Satuannya ini di bawah diberikan. Jadi yang Q tadi satuannya joule per second, ini satuannya kilogram per detik. Untuk mengubah menjadi energi, tentu saja harus menggunakan H atau Q itu sama dengan M kali Cp dikali dengan dt. Jadi itu yang digunakan prinsipnya. Kemudian C ini adalah kapasitas panas. Yang satuannya adalah joule per kilogram Kelvin. K, jadi satuan dari TI dikurang dengan TO. TO inilah reference. Katakanlah di 25 derajat Celcius merupakan referensinya. Jadi TI ini temperatur yang masuk ke dalam sistem. Kemudian T0 ini adalah referensinya. Dikurang yang keluar, W sama lajunya. Yang masuk dengan yang keluar tidak ada perubahan laju. Kalau misalnya ada di sini tentu saja akan naik atau akan turun di sini. Permukaan dari tangki ini tentu saja akan kompleks lagi. Anda harus melihat ketinggian. Tapi di sini dianggap tidak ada perbedaan ketinggian. Dan tentu saja harus ada kontrol satu lagi untuk mengatur ketinggian. Di suatu sistem seperti ini bisa saja dua kontrol. Yang pertama adalah kontrol temperatur, yang kedua adalah kontrol ketinggian. Kembali lagi ke sini, ini yang keluar W dikali dengan C dikali dengan T. T ini adalah temperatur yang keluar di sini dikurang dengan TO adalah referensinya. Jadi delta T, T dikurang dengan T298 atau T25 derajat Celcius. Ini satuannya di bawah kita lihat sama dengan di sebelah. Kemudian laju akumulasi tangki di sini, kalau misalnya dilihat terjadi perubahan temperatur. Jadi ada dt dibagi dengan dt kecil. Jadi ini temperatur dibagi dengan waktu. Supaya yang ini menjadi energi, tentu saja ini harus diubah. Satuannya ini baru Kelvin per second. Yang pertama dikali dengan C, dapatnya Joule Kelvin kilogram. Kelvin ini sudah bisa hilang. Kemudian kilogram ini harus bisa dihilangkan dengan cara mengalihkan dengan rho, kilogram dibagi dengan meter pangkat 3, muncul meter pangkat 3-nya harus dikali dengan volume. Jadi rho dikali dengan C, dikali dengan V, dikali dengan dt, dibagi dt. Kalau misalkan Anda susah sekali untuk memahaminya, biasanya dengan bantuan satuan di bawah ini, itu akan mudah Anda mengerti. Jadi Anda kembali lagi, kalau misalnya terutama di bagian sini ya, bagian sini Anda susah memahaminya, seperti apa munculnya, kenapa di sini C, kenapa ada V, kenapa ada rho, tidak lain dari dt dibagi dengan T kecil, Kelvin dibagi dengan detik ini, Anda harus ubah menjadi energi. Bagaimana caranya? Dari situ muncul komponen-komponen yang ini. Jadi ini adalah satuan yang dibutuhkan. Jadi Q satuannya adalah Joule per second, W kilogram per second, C kapasitas panas untuk cairan yang masuk, Joule per kilogram Kelvin, T dalam Kelvin, T0 ini merupakan temperatur reference, biasanya diambil 25 derajat Celcius, atau nanti juga bisa menghilangkan ya, itu adalah suatu konstan. Biasanya diambil dari 25 derajat Celcius. Kemudian rho adalah dalam kilogram per meter pangkat 3, film volume dalam meter pangkat 3, waktu dalam hal ini adalah dalam satuannya detik. Kemudian yang dilakukan adalah dengan melihat pada keadaan tuna, jadi pada keadaan di mana antara yang di set dengan aktual itu sama. Jadi tidak lagi perbedaan. Itu disebut dengan keadaan tuna. Jadi sama. Tiba-tiba keadaan tidak tuna adalah keadaan di mana terjadi perbedaan antara yang kita set dengan yang kita ukur. Ya sekali lagi keadaan tuna, keadaan di mana dia udah sama, udah steady, atau dalam keadaan tuna ya steady state, artinya yang masuk sama dengan yang keluar, tidak ada perbedaan temperatur di situ, semuanya udah sama di situ. Jadi yang kita set sama dengan temperatur yang di situ. Kalau misalnya dilihat sekali lagi dalam keadaan tuna ini tidak ada perbedaan temperatur terutama ya. Temperatur di situ sudah konstan sesuai dengan kita set sebagai fungsi dari waktu, tidak lagi berubah. Jadi di sini akan memberikan harga 0. Kemudian ini diberikan QS untuk menandakan bahwa dia dalam keadaan tuna. Q steady state, kemudian ini juga sama I steady state, TS steady state. Setelah itu kita kurangi komponen yang di atas ini dikurangi dengan yang di bawah. Jadi muncul Q dikurang dengan QS, kemudian W dikali C dikali dengan TI dikurang dengan TIS dikurang dengan T dikurang dengan TS. Kalau misalnya kita lihat T0 ini dengan di bawah dengan di atas itu saling menghilangkan, jadi tidak ada
munculnya yang akhirnya adalah jadi seperti ini. Rho dikali dengan CV dikali dengan D dikali dengan T. Di sini diberikan, karena di sini seharusnya ada T pada keadaan tunak ya. Jadi di sini T-nya dikurang dengan TS dibagi dengan DT. Jadi TS ini merupakan suatu konstanta sebenarnya, yang tidak lagi berubah sebagai fungsi waktu. Jadi kalau misalnya diturunkan, DT dikurang D dari konstanta sama dengan 0. Sama besarannya dengan yang ini. Contoh T dikurang dengan TS, ini juga seharusnya sama D, T dikurang dengan TS. Jadi untuk menyamakan saja. Seharusnya di sini tidak ada. Selanjutnya, disederhanakan, kita sudah melihat sebelumnya, kalau misalkan muncul Q dikurang QS, kita bisa tuliskan dengan Q besar untuk memudahkan masuk keadaan tunak, itu sama dengan TI aksen, yang keluar T dikurang dengan TS, itu sama dengan T aksen. Jadi itu disubstitusi semuanya ke bawah. Langkah yang berikutnya adalah transformasi Laplace. Q, transformasi Laplace-nya menjadi QS, kemudian di sini WC ini suatu konstanta tetap, kemudian TI menjadi TI aksen S, ini ada aksennya juga, dikurang dengan T aksen S. Sama dengan Rho dikali dengan C dikali dengan V, transformasi Laplace dari turunan DT aksen dibagi dengan DT, tidak lain adalah S T aksen S dikurang T aksen pada T atau pada waktu sama dengan 0. T aksen pada T sama dengan 0 tidak lagi terjadi perubahan. Jadi dia akan sama dengan 0 di situ. Yang persamaan di atas ini disederhanakan menjadi T aksen S dikali Rho V dibagi dengan W S tambah 1. Ini tinggal disederhanakan dari atas saja ya. Ini T aksennya semua pindah ke sebelah kiri. Ini juga sama pindah ke sebelah kiri. Sama dengan QS WC ditambah dengan TI aksen S. Atau persamaan ini bisa dituliskan menjadi seperti yang di bawah. Ini tinggal dipindahkan ke sebelah kanan. T aksen S itu sama dengan 1 dibagi WC dibagi tau S tambah 1. QS ditambah dengan 1 dibagi dengan tau S tambah 1 dikali dengan TI aksen S. Di mana di sini akan muncul Rho dikali dengan V dibagi dengan W. Jadi yang ini, kalau bisa dilihat, itu menjadi satuannya waktu. Rho itu satuannya kilogram per meter pangkat 3. Dikali dengan volume. Jadi tinggal kilogram. Ya, kilogram dibagi dengan meter pangkat 3 dikali dengan meter pangkat 3. Jadi meter pangkat 3 bisa dihilangkan. Tinggal di sini kilogram. Kilogram dibagi di bagian bawahnya adalah kilogram dibagi dengan satuan waktu atau detik. Kilogram menghilangkan. Jadi ini tidak lain menjadi konstanta waktu. Konstanta waktu yang bisa dituliskan dengan tau. Tau ini tidak lain adalah konstanta waktu. Yang tidak lain adalah Rho dikali dengan V dibagi dengan W. Persamaan yang ini kemudian bisa ditulis menjadi seperti di bawah atau disederhanakan menjadi seperti di bawah dalam kasus yang dilihat hanya QT pada saat TI aksen T sama dengan 0. Artinya yang ini sama dengan 0. Tidak ada perubahan dari temperatur dari air yang masuk. Kalau misalnya itu dilakukan, ini jadi sederhana itu. Tinggal Q-nya pindah ke sebelah kiri, T aksen S dibagi dengan Q itu sama dengan 1 dibagi dengan WC dibagi dengan tau S tambah 1. Kemudian di bawahnya kebalikannya, dilihat di mana perubahan dari TI aksen saja yang dilihat. Kalau misalnya di atas hanya QT yang dilihat, ya, sebagai fungsi dari key out-nya, ini yang dilihat hanya TI aksen sebagai fungsi waktu, dia berubah, kemudian ini tetap, ini tidak ada perubahan, QT sama dengan 0, sehingga persamaannya bisa ditulis, artinya yang ini sama dengan 0, tinggal dibagi ke sebelah kiri, T aksen S dibagi dengan T aksen IS, itu sama dengan 1 dibagi dengan tau S tambah 1. Kita baru saja melihat mengenai proses itu sendiri, baru mengenai proses. Di segmen berikutnya kita lihat bagaimana dari yang tadi persamaan yang sudah ditransformasi Laplace itu bisa kita ubah untuk menjadi proses itu sendiri. Ya, ini masih berhubungan dengan segmen berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.